Nampak. Kenapa bisa nampak? Karena ada cahaya. Yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Kenapa kita nggak kenal Allah? Hati kita tidak bercahaya. Jadi apa itu mata hati? Afaman sarahallahu sadarul Islam fahuwa nuri mirabbihi. Apabila Islam ditanamkan dalam dada dan hatimu, tidak lain itu nur daripada Tuhan kamu. Al-Jum'ah 22 An-Nur, banyak ada 7 ayat. Mata nur Allah pernah kita tahu nggak? Pernah. Kita tidak pernah mempelajari hati. Yang kita pernah lihat Nur Laila, Nur Habni, Nur Aini. Akibat umat Islam pada saat ini tidak mempelajari soal hati, maka instruksi Allah, wati ampusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu introspeksi, tengok ke dalam. Al-Jariyat ayat 21. Hati. Bu, Pak, di dalam kehidupan dalam dunia ini, hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa pecah belah. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan. Disebab hati kita bisa menjadi manusia tukang fitnah, tukang caci, munafik, menyalah-nyalakan orang padahal dia sesat. Disebabkan hati kita bisa menjadi manusia berakhlak kalimah, akhlak yang mulia, bersopan santun, budi yang luhur. Disebabkan hati kita masuk neraka jahanam. Disebabkan hati kita bisa masuk jannatun naim. Begitu peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa sebenarnya dalam hati itu? Kok begitu dahsyat paranannya? Ada apa? Tanya Allah, Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit. Penyakit apa? Banyak, 6.666 ayat Quranul Karim. 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan sedikit. Penyakit yang paling bahaya, hawa nafsu, iblis, setan, kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bahil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, murakab. Berbahaya. Kita biarkan penyakit itu. Sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit. Kita biarkan terus-menerus, kita tidak cari antinya, pembasminya. Kita biarkan ujung ayat, walahum azabun alima bima kanu ya'ibun. Bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta. Papat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hati. Bak pantun mengatakan asap api gulung gemulung, bakar sampah buang syaratnya, ibarat gunting makan di ujung mulut manis, apalah gunanya. Allah Akbar kata lidah tapi jengkol yang diingatnya. Ini macam mana membersihkan hati? Likuli sayin sakatun, kata Rasulullah. Ya, segala sesuatu ada pembasminya, pembersihnya. Alat membersihkan tubuh manusia pakai air. Menurut ilmu fikih, tandanya bersih, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Alat menyucikan hati pakai apa? Ya, baca istighfar, Bu, ya, istighfar. Kan gitu ya. Kalau membersih hati, kata Ustaz, baca banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya, Bu. Betul? Baik. Istighfar letaknya di mana, Bu? Di lidah. Hati di dalam. Terima di akal, dibaca di luar dalam bisa bersih. Ya, agama harus diterima dengan akal, ya. Kalau agama tidak di akal, bukan agamanya. Jangan agama di akal-akal. Coba masjid itu kotor di dalam, rame-rame kita di luar, bersih dalam, bersih dalam, bisa bersih? Atau kita sapu luar nih bersih-bersih, bisa ikut dalam bersih? Enggak bisa. Puasa kalatun kalbu zikrullah, alat membersihkan hati. Ingat Allah, kata Rasulullah. Tapi nggak mungkin kita bisa ingat sebelum kenal kepada yang dia ingat. Bersihkan itu. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang suci hatinya. Wa zakara rasma rabbih, dia mengingat Tuhannya. Pasalla, baru ditegakkan salat. Apa hukumnya orang nggak bersih hati? Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Kalau nggak bersih, apa hukumnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dasaha, beruntung orang yang suci. Sesat manusia tidak suci hatinya. Samsi ayat 9. Cerita. Apa hukumnya orang hati gak bisa ingat Allah? Fawailul kasyatu qulubuhum min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka itu sesat yang nyata. Sampai
Bagaimana sesat orang yang enggak ingat Allah itu? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai yang tidak ingat Allah. Al-A'raf 179. Itu hukum enggak ingat. Apa hukumnya orang yang tidak menegakkan salat? Ya, kalau kita dengar Rasulullah mesti enak di telinga. Man taraka salata muta'amida faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata. Mesti enak. Arti kafir engkar, arti berdosa. Tapi kalau Allah ngomong, orang tidak sembahyang wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang yang tidak sembahyang kalau mati jangan sembahyang selama-lamanya. Wala takum ala kabrihi, jangan berdiri, jangan pijak kuburannya itu. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena dia kafir pada Allah dan Rasulnya. Wa matufahum fasikun, matinya fasik sesat. At-Taubah 84. Jangan coba-coba Bu, ada orang nggak sembahyang kita sembahyangkan. Jangan coba-coba. Dalam hukum Al-Quran dan hadis tidak ada hukum-hukum toleransi, mengingat, menimbang, memutuskan saudara, tidak ada. Kalau kita turut menyembayang orang tidak pernah sembayang, man anasasan ala maksiatin walau bisakin kalimatin kana asarikul fiha. Barang siapa membantu orang yang telah berbuat maksiat walaupun satu patah kata, sufa kamu dengan dia. Rahul Bukhari Muslim. Jangan coba-coba. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kejam orang yang tidak mengingatnya. Nah, saya tahu kita. Nah, cuma kadang-kadang soal mengingat ini, Bu. Bagaimana orang yang dikatakan bersih hati itu macam mana? Ingat Allah? Oh, bukan. Itu kalimat kedua ini, Al-A'la ayat 2. Wa zakar rabbih ini. Ini kalimat kedua, enggak mungkin dia disikat sebelum hatinya bersih. Orang yang dikatakan hati bersih, dia hati mengenal Allah. Itulah. Dapat kenal baru wajah karena baru bisa diingatnya. Sudah kenal bisa ingat, boleh sembahyang. Pas salah maka tegakkan salat. Taha surat Al-A'la ayat 14. Kenapa sekarang kita hati kita tak kenal Allah, sembahyang tak apa kita ingat? Ya? Apa penjawabnya itu? Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena mereka itu mabuk gila dunia. Dia enggak sadar akhirat kekal selama-lamanya. Nah, cuma masalah kadang-kadang ingat ini salah pengertian nih Pak. Nah, kata orang sembahyang itu ingat. Sembahyang bukan ingat perintah kerja tadi kan? Tegakkan sembahyang untuk ingat. Nah, sembahyang bukan ingat perintah kerja. Tegakkan salat. Salat itu kita kerjakan untuk mengingat yang memerintah. Yang kita ingatkan perintah Allah, zuhur asarnya. Allahnya kemana ingat? Ada yang mengatakan ingat itu subhanallah, alhamdulillah, itu bukan mengingat, memuji Allah. Kalau sembahyang itu ingat, subhanallah, alhamdulillah itu mengingat, praktekkan 11 ayat Quran. Pertama An-Nisa ayat 103. Uzkurullaha zikran katsira. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, banyak-banyak ingat Allah waktu duduk, berdiri, berjalan, berbaring, di mana saja berada. Dalam jalan pun kita ingat Allah. Kalau sembahyang ingat Allah, silakan sambil jalan sembahyang, bisa enggak? Coba bikin kali. Bisa, berarti bukan ingat. Kalau subhanallah alhamdulillah dikatakan ingat, silakan sambil jalan. Ibu pergi belanja, la ilaha illallah subhanallah, mau mana ibu belanja? Alhamdulillah. Gila ibu ni kata orang. Kan masuk akal. Atau dalam WC lah, sebab Allah bilang di mana saja ingat. Biar di WC. Kalau di WC nggak ingat Allah, mati di tempat kotoran, dicampakkan Allah ke kotoran sana. Nah, kalau dikatakan la ilaha illallah subhanallah itu ingat, silakan sambil buang air besar. Subhanallah, la ilaha illallah, pret, alhamdulillah, haram hukumnya. Allah ada menjelaskan, cuma kita nggak mengerti kalau nggak punya ilmunya. Al-A'raf 205 dijelaskan Allah yang soal mengingat. Wazkur rabbaka, ingat Tuhanmu, pakai otak. Di mana diingat? Pinapsika, dalam diri kamu. Tadaruan, dengan lemah lembut, rasakan betul-betul. Wahifatan minal jahri minal qawli, bukan disebut-sebutkan pakai lidah. Bil hurwil asal, dari pagi hingga petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kau lalai-lalaikan. Jangan lupa. Al-Arab 205. Oh, tidak disebutkan, dibikin di dalam. Gitu. Macam mana? Nggak bisa kalau nggak kenal. Nah gitu Bu ya.
Kita belajar Bu ya, ini ada tingkatan kata Nabi, as-syari'atu aqwali wa tariqatu ahwali wal haqiqatu ihwali wal ma'rifatu rasul mali. Ya, bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifah. Ya. Ilmu syariat Bu. Ya. Ilmu syariat kita pelajari yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Kemana saja ibu belajar syariat Islam, ke Mesir, ke Madinah, ya, hanya diajarkan ucapan dan perbuatan. Pulang ke Semali, hukum ucapan dan perbuatan tidak ada. Jangan berbuat begini, tidak boleh. Berbuat yang bagus. Ucapannya jangan berbuat, jangan bicara begini, bicara yang bagus. Amalnya begitu, begini berdirinya, begini baca, begini rukuknya. Yang diajarkan syariat itu ucapan perbuatan. Jadi ilmu syariat berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Habis. Batas ilmu syariat dapat kita pelajari sampai yang nampak. Yang tidak nampak tidak bisa dipelajari dan ilmu syariat. Sekecil-kecil sampai titik kita bisa tunjukkan, dalam titik tidak bisa lagi. 30 juz Quranul Karim terhimpun menjadi 114 surat. 114 surat terhimpun menjadi 6.600 ayat. 6.600 ayat terhimpun pada suratul Ummul Quran, Fatihah. Fatihah terhimpun dari bismillah. Bismillah tunduk kepada ba tunduk sama titiknya. Sampai titik bisa ditunjukkan, dalam titik tidak bisa dipelajari ilmu syariat. Supaya tahu gitu. Ya kalau tingkat syariat adalah pelajaran kita, jangan salahkan orang bertarekat. Jangan. Baru pandai ngomong, berbuat. Jangan salahkan orang lah. Ya. Jangan. Jangan salah. Tarekat bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan, bahasa Indonesia. Tarekat bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan. Nah, jadi kalau tanya orang apa itu tarekat, jawab jalan. Jangan tanya orang apa tarekat, gila. Bukan itu arti bahasa Arab. Gila bahasa Arab kan majnun. Tarekat bahasa Arab bahasa Indonesia jalan. Nah, saya kan ibu-ibu sana ke Rantau Prapat ya, tengok di simpang jalan itu kan banyak. Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, kan gitu. Coba ibu pergi ke Mekah, simpang-simpang besar sana, Tariqim Masjidil Haram, Tariqim Jeddah, Tariqim Madinatul Murah. Coba deh, Tariqim. Menanya jalan pun kalimatnya tarekat. Ya uhti fain tariqin fil Masjidil Haram. Mana jalan kirim alam? Orang tawaf itu yang dipikul, yang nggak bisa jalan dipikul di tandu itu, minta jalan, tarik, jalan. Artinya jalan. Supaya tahu. Nah. Jadi tarekat itu bukan jalan, bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan untuk mengetahui hati. Dari orang pertama belajar tarekat dia supaya tahu hati. Nah, cuma kadang baru masuk tarekat tamat, mana ngerti dia. Pikiran itu udah di BA tamat, saya tahu. Nah, tambah bodoh dia tuh. Nah, udah. Ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu orang tarekat pertama. Kenapa mesti ketahui hati? Sebab innamal a'malu binniyat, tidak sah amal ibadat tanpa niat. Letak niat bukan di kepala, bukan di hidung, bukan di lidah. An-niyati fi qalbi, niat itu dalam hati. Di mana letak hati? Fi suduril qalbi, kata Allah Al-Had 46, dalam dada. Dada sebelah mana? Atas, tengah, bawah, kanan atau kiri? Enggak tahu letak hati macam mana meletakkan niat, apalagi rahasia niat. Mana tahu? Anggap orang tuh niatnya insya Allah tahun depan kita mau naik haji. Itu bukan niat, rencana, tujuan. Niat di dalam hati. Nah, jadi ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu ilmu tarekat. Sudah tahu di hatinya, baru diselidikinya dalam hati ada apa. Oh, ditengok dalam hati rupanya ada penyakit tadi, fi qulubihim maradun.